Selamat malam semuanya. Ya, Selamat malam. Oke, eh, perkenalkan saya Nazala Jatmika Putri dengan NIM belakang 244 dan rekan kelompok saya. saya Nisrina Fatinisa dengan NIM belakang 257. Saya Berlina Stefani Dolsihite dengan NIM belakang 251. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya juga teman-teman akan mempresentasikan hasil dari CPATP yang kami buat dan akan dilanjutkan presentasi mengenai modul ajar yang sudah kami buat berdasarkan kurikulum Merdeka. Presentasi ini kami buat mulai dari CPATP dan dilanjutkan dengan struktur model ajar yang telah disusun agar selaras dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik fase pembelajaran yang telah ditentukan. Oke, sebelumnya kami akan mempresentasikan CPATP kami terlebih dahulu dengan nama sekolah sebagai tujuannya yaitu SMP Negeri 1 Tempuran, kelas 8 dengan mata pelajarannya bahasa Inggris, kurikulum Merdeka, dan durasi pembelajaran satu semester adalah selama kurang lebih 16 minggu efektif, dan durasi per pertemuannya 80 menit atau 2 kali 40 menit. Oke. Untuk yang pertama ada listening dan speaking. Di bagian CP, pada akhir fase D, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan terbuka dan menggunakan strategi untuk memulai, mempertahankan, dan menyimpulkan percakapan. Mereka menggunakan strategi koreksi dan perbaikan diri, serta elemen nonverbal seperti bahasa tubuh dan nada suara agar dapat dipahami. Untuk subkompetensinya ini memperkenalkan diri dan orang lain, dan TP atau ATP-nya yang pertama menggunakan ekspresi, perkenalan, dan salam secara lisan. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh dan intonasi dalam memperkenalkan diri. Yang ketiga, merespon perkenalan orang lain dengan tepat. Dengan alokasi waktunya 2 kali 40 menit dan mata pelajaran yang terkait adalah Bahasa Indonesia juga PPKN. Untuk yang kedua, ada elemen reading dan writing. Dengan CP-nya, peserta didik memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail dari teks deskriptif tentang orang dan benda di sekitar mereka, serta mampu menulis deskripsi sederhana dengan struktur dan kosakata yang tepat. Untuk subkompetensinya, descriptive text, people and things. Dengan TP atau ATP-nya yang pertama mengidentifikasi informasi utama dari teks deskriptif, yang kedua menulis teks deskriptif tentang teman atau keluarga dan menggunakan adjektif untuk menjelaskan ciri fisik dan kepribadian. Dengan alokasi waktunya 2 kali 40 menit dan mata pelajaran yang terkait adalah Bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisrina. Baik, terima kasih Mbak Nazala. Selanjutnya, yang ketiga ada elemen listening dan speaking. CP-nya yaitu peserta didik memahami ungkapan memberi dan merespon instruksi dan larangan dalam situasi sehari-hari. Mereka dapat menyampaikan perintah sederhana secara efektif. Subkompetensinya yaitu giving instructions and prohibitions. Lalu TP atau ATP-nya mengidentifikasi makna dalam perintah dan larangan. Kedua, memberi dan merespon instruksi menggunakan kosakata fungsional. Yang ketiga, menggunakan ekspresi don't, please dengan tepat. Alokasi waktu yang diperlukan yaitu 2 kali 40 menit. Mata pelajaran lain yang terkait yaitu prakarya dan PJOK. Yang keempat, elemen yang dibutuhkan yaitu reading dan writing. CP-nya, peserta didik memahami struktur teks, prosedur sederhana, dan mampu menulis petunjuk atau langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urutan logis dan jelas. Subkompetensinya yaitu prosedur teks, how to, bla bla bla. Lalu TP atau ATP-nya yang pertama, mengidentifikasi urutan dalam teks prosedur. Yang kedua, menggunakan kata kerja imperatif, cut, mix, pour, dan lain-lain. Yang ketiga, menuliskan teks prosedur berdasarkan pengalaman atau kegiatan di rumah. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Mata pelajaran yang terkait yaitu
prakarya, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada elemen listening dan reading. CP-nya, peserta didik memahami teks recount lisan dan tulis tentang pengalaman pribadi dan dapat mengidentifikasi urutan peristiwa serta kosakata terkait kegiatan masa lalu. Subkompetensi, recount text past experiences. TP atau ATP-nya yang pertama mengidentifikasi struktur teks recount, orientation, events, reorientation. Yang kedua menggunakan past tense secara tempat. Yang ketiga menemukan informasi spesifik dan teks recount. Alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 2 kali 40 menit. Dan mata pelajaran yang terkait yaitu Bahasa Indonesia dan IPS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Berlina. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Nisrina. Selanjutnya di elemen ke-6 terdapat elemen speaking dan writing dengan CP. Siswa dapat menceritakan pengalaman pribadi secara lisan dan tertulis dengan menggunakan struktur teks recount yang tepat dan menunjukkan pemahaman tentang penggunaan bentuk lampau. Untuk subkompetensi terdapat telling past experiences dengan TPATP menceritakan pengalaman masa lalu. Pertama, menyusun teks recount tentang pengalaman liburan. Yang kedua, menggunakan kata keterangan waktu, kemarin, minggu lalu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terdapat menyampaikan peristiwa masa lalu dalam urutan kronologis. Dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit, dengan mata pelajaran yang terkait, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial. Elemen yang selanjutnya terdapat listening dan speaking. Dengan CP, siswa memahami dan menanggapi dialog tentang kegiatan sehari-hari dan hobi, serta dapat mendeskripsikan rutinitas mereka sendiri. Dengan subkompetensi, daily routines and hobbies. Dengan TPATP, pertama, mendengarkan dialog tentang rutinitas. Yang kedua, menggunakan present simple tense untuk mendeskripsikan kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, bertanya dan menjawab pertanyaan tentang hobi dan kegiatan favorit. Dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit, dengan mata pelajaran yang terkait ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, PJOK, dan seni budaya. Dan elemen yang terakhir terdapat reading and writing. Dengan CP, siswa memahami teks deskriptif tentang tempat umum dan tujuan wisata, dan dapat menulis deskripsi tempat favorit mereka menggunakan kosakata yang berhubungan dengan lokasi. Dengan subkompetensi descriptive text, places. Dengan TPATP yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskriptif dengan tentang tempat. Yang kedua, menggunakan kata depan tempat, in, on, near, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menulis paragraf tentang tempat wisata lokal. Dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit, dan mata pelajaran yang terkait adalah ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya akan kami lanjutkan untuk mempresentasikan hasil dari modul pembelajaran yang kami buat mengenai procedure text. Dengan halaman pertamanya ada informasi umum dengan identitas, mata pelajaran bahasa Inggris, penyusunnya kelompok guru bahasa Inggris, sekolah SMP Negeri 1 Tempuran, tahun penyusunan 2025, dengan fase atau kelas D, kelas 8, dengan alokasi waktunya 40 menit, dikali 2 jam pelajaran, dikali 2 pertemuan, atau selama kurang lebih 160 menit. Kompetensi awal, yang pertama, peserta didik memahami definisi procedure text sebagai teks yang berisi langkah-langkah atau prosedur untuk melakukan sesuatu dengan benar dan sistematis. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial procedure text, yaitu memberikan instruksi atau petunjuk agar pembaca dapat melakukan suatu kegiatan yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mengenali struktur text procedure yang meliputi tujuan atau goal, bahan atau alat yang diperlukan atau material, dan langkah-langkah pelaksanaan atau steps. Yang keempat, peserta didik mulai mengamati dan mengidentifikasi kosakata dan kalimat perintah atau imperative sentences yang umumnya digunakan dalam procedure text. Lalu yang kelima, peserta didik mampu menyimak dan memahami contoh procedure text sederhana, baik secara lisan maupun tulisan, serta menjawab pertanyaan terkait isi teks tersebut. Untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama gotong royong, bekerja sama mencari informasi lebih tentang materi waktu dalam kelompok. Yang kedua mandiri, melakukan proses brainstorming pada kegiatan awal pembelajaran. Yang ketiga kreatif, memberikan informasi tentang waktu dan mengaitkannya dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat
bernalar kritis atau menyusun kalimat terkait dengan kegiatan yang dilakukan disertai dengan waktunya. Dengan model pembelajarannya, yang pertama ada genre-based approach, lalu yang kedua ada problem-based learning. Dan sarana prasarana yang digunakan, yang pertama ada media seperti PPT, gambar dan video dari YouTube, lalu yang kedua ada sumber belajar dari buku teks dan internet, yang ketiga ada alat yaitu laptop dan proyektor. Dengan target peserta didik peserta didik reguler atau topikal atau umum, dan asesmen yang digunakan adalah individu dan kelompok dengan jenisnya soal tes formatif dan sumatif. Lalu yang halaman selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase D, siswa diharapkan mampu memahami dan menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam konteks formal dan informal yang familiar, khususnya dalam memahami dan menyusun teks prosedur yang berisi instruksi langkah demi langkah. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial procedure text sebagai teks yang memberikan petunjuk atau instruksi, mengenali struktur teks yang meliputi tujuan, bahan atau alat, serta langkah-langkah pelaksanaan. Selain itu, siswa mampu memahami kosakata dan kalimat perintah yang umum digunakan dalam procedure text, serta menggunakan tata bahasa simple present tense dengan tepat melalui kegiatan mendengarkan, membaca, berdiskusi, dan menulis. Siswa dapat memahami ide utama dan detail relevan dari procedure text, memberikan pendapat, melakukan perbandingan, serta menyampaikan preferensi terkait isi teks. Akhirnya, siswa mampu menyusun dan menyampaikan prosedur teks secara lisan maupun tertulis dengan jelas dan sistematis, sehingga dapat menjelaskan cara melakukan suatu kegiatan atau proses dengan efektif dalam bahasa Inggris. Oke, lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, peserta didik mampu membuat dan menyusun teks prosedur terkait resep, makanan atau minuman pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan teks prosedur terkait dengan resep makanan atau minuman pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar dan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur terkait resep makanan atau minuman pendek dan sederhana. Untuk bahan ajar, yang pertama ada pengertian procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Dalam bahasa Indonesia, definisi procedure text adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan, atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya jenis teks ini diawali dengan frasa how to, misalnya how to make a cup of tea atau how to operate an oven. Procedure text banyak terdapat di buku resep, makanan, dan buku penunjuk atau manual book. Dengan tujuan procedure text, the purpose of procedure text is to show how something is made or used or done through sequence of steps. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, tujuan procedure text adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Lalu ada struktur procedure text. Structure of procedure text terdiri dari 3 bagian. Apa saja ya bagian dari structure of procedure text? Ada goal, materials, dan steps. Yang pertama goal, merupakan struktur text procedure yang menjelaskan maksud atau tujuan. Lalu yang kedua materials, merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga step, berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Lalu ada language feature. Yang pertama, using simple present tense. Yang kedua, using conjunction like first, second, then, after that, and finally. Yang ketiga, using common on imperative sentences. Dan yang terakhir, using action verbs like open, take, put, and etc. Lalu ada pemahaman bermakna. Procedure text adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, or explain how something works, atau sebuah teks yang menunjukkan cara melakukan aktivitas tertentu. Instruct how to do a particular activity. Dengan pertanyaan pemantiknya, yang pertama, what do you see in the picture? And what do you think he is doing? Dengan target peserta didik, yang pertama peserta didik reguler, dan jumlah 32 peserta didik. Dan model dan metode pembelajaran,
yaitu tatap muka, juga problem-based learning, dan genre-based approach. Yang pertama, orientasi pada masalah yang berkaitan dengan procedure text. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok untuk belajar kolaboratif. Yang ketiga, memfasilitasi eksplorasi dan analisis contoh procedure text atau modeling. Yang keempat, membimbing penyelidikan dan konstruksi teks secara bersama atau joint construction. Dan yang kelima, mendampingi peserta didik dalam menyusun dan mempresentasikan procedure text secara mandiri or independent construction. For the first meeting, kegiatan awal dilakukan selama 15 menit. Di sini guru membuka dengan salam dan doa, kemudian memberikan pertanyaan romantik seperti pernahkah kalian membuat minuman atau makanan sendiri dan bagaimana caranya. Lalu siswa berdiskusi singkat secara jelas untuk mengaktifkan pengetahuan awal. Lalu kegiatan inti selama 55 menit. Yang pertama, building knowledge of the field atau BKOF selama 10 menit. Guru memulai dengan tanya jawab dan diskusi singkat tentang pengalaman siswa dalam membuat atau mengikuti langkah-langkah suatu kegiatan, misalnya membuat minuman atau makanan sederhana. Dan guru menampilkan gambar atau video singkat terkait topik tersebut untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Dan siswa diminta menyebutkan langkah-langkah yang mereka ketahui dan fungsi dari teks prosedur. Kalau yang kedua ada modeling of the text atau MOT selama 15 menit. Di sini guru memperlihatkan contoh teks procedure, misalnya resep membuat kopi instan melalui media proyektor atau cetakan. Dan guru membimbing siswa mengamati dan mengidentifikasi struktur teks seperti goal, materials, and steps, dan ciri kebahasaan seperti kalimat perintah, penggunaan simple present tense. Lalu siswa diminta mencatat poin-poin penting dan bertanya jika ada yang kurang jelas. Lalu yang ketiga, join in construction of the text or GCOT selama 30 menit. Siswa dibagi dalam kelompok kecil 4-5 orang dan guru membagikan kartu kalimat acak yang merupakan bagian-bagian dari procedure text dari beberapa topik. Lalu tugas kelompoknya adalah menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi teks procedure yang benar dan runtut. Lalu guru mengawasi dan memberikan bimbingan saat kelompok bekerja serta memfasilitasi diskusi antar kelompok untuk mencari pasangan kalimat yang cocok atau make a match. Dan yang terakhir, setiap kelompok mempresentasikan hasil susunan teksnya secara singkat. Pada kegiatan penutup akan dilakukan selama 10 menit, guru bersama siswa menyimpulkan materi hari ini dengan menanyakan poin-poin penting tentang procedure text, seperti fungsi, struktur, dan ciri kebahasaan. Guru memberikan umpan balik singkat dan menjelaskan tugas rumah untuk mencari contoh procedure text lain sebagai bahan diskusi di pertemuan berikutnya. Sebagai penutup, guru mengajak siswa berdoa dan memberikan salam. Kegiatan ini mendukung pembelajaran yang inklusif dan mudah diakses oleh semua siswa. Lalu buat second meeting atau meeting kedua, dengan kegiatan awal akan dilakukan selama 15 menit. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan mengingatkan kembali materi procedure text yang telah dipelajari sebelumnya. Dan guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa, misalnya apa fungsi utama procedure text, bagian apa saja yang biasanya ada dalam procedure text, dan apa ciri bahasa yang sering digunakan dalam procedure text. Lalu siswa secara bergiliran mengumpulkan hasil tugas mencari contoh procedure text yang mereka kerjakan di rumah, dan guru mendengarkan dengan seksama, memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa, serta melakukan koreksi jika ada kesalahan dalam struktur atau bahasa procedure text. Dan guru mengajak siswa berdiskusi singkat mengenai kesamaan dan perbedaan contoh procedure text yang dibawa, serta menghubungkannya dengan fungsi sosial dan struktur teks. Pada kegiatan inti yang dilakukan selama 55 menit, yang pertama ada joint construction of the text or GCOT selama 30 menit. Di sini siswa secara berkelompok memilih topik resep makanan atau minuman sederhana yang disukai. Lalu dengan bimbingan guru, kelompok menyusun procedure text lengkap secara bersama-sama, memperhatikan struktur dan bahasa yang tepat. Dan setiap kelompok saling bertukar ide dan melakukan revisi bersama. Lalu yang kedua ada independent construction of the text
or ICOT selama 25 menit. Siswa secara individu menulis prosedur teks sederhana berdasarkan topik yang telah dipilih atau diberikan guru. Dan setelah menulis, beberapa siswa dipilih untuk mempresentasikan teksnya di depan kelas. Dan guru memberikan umpan balik langsung terkait isi, struktur, dan penggunaan bahasa. Lalu yang terakhir ada kegiatan penutup yang berlangsung selama 10 menit. Guru memberikan umpan balik menyeluruh terhadap hasil kerja siswa, baik secara kelompok maupun individu, dengan menyoroti kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Lalu guru juga bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari itu dengan menegaskan kembali fungsi sosial, struktur, dan ciri kebahasaan procedure text. Dan guru mengajak siswa merefleksi pengalaman belajar, misalnya dengan bertanya, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa tantangan yang kalian hadapi saat menyusun procedure text? Lalu guru menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi dan salam penutup. Lalu di sini ada assessment. Untuk selanjutnya ada asesmen yang akan digunakan. Yang pertama asesmen formatif dan yang kedua asesmen sumatif. Dan bagian pengayaan dan remedial. Yang pertama pengayaan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi ini dengan sangat baik, yaitu dengan cara memberikan ragam soal yang tingkatannya lebih tinggi. Dan yang kedua remedial diberikan kepada peserta yang belum menguasai materi dengan baik, yaitu dengan cara memberikan pengulangan materi dasar serta materi spesifik yang kurang dikuasai oleh peserta didik. Lalu ada refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama ada, apakah model pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik? Lalu yang kedua, apakah semua peserta didik nyaman belajar dalam kelompoknya? Dan yang ketiga, pada bagian mana dari materi ini peserta didik mudah memahaminya? Dan yang terakhir, bagaimana kesesuaian durasi waktu dan tujuan belajar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini? Lalu ada lampiran dan juga glosarium pada halaman terakhir. Untuk tabel yang pertama, di sini ada tabel 1, rancangan asesmen formatif. Dengan komponen yang pertama yaitu jenis asesmen. Ini asesmen formatif dengan bentuk instrumennya. Yang pertama tes tertulis seperti pilihan ganda, isian singkat, dan juga uraian. Dengan penugasan proyek, observasi kinerja, juga refleksi diri. Lalu prosedurnya ini pertama dilaksanakan setiap akhir sesi pembelajaran. Lalu yang kedua, instrumen disiapkan guru sesuai tujuan. Yang ketiga, siswa mengerjakan secara individu atau kelompok. Dan yang keempat, guru mengamati dan memberi umpan balik langsung. Yang kelima, hasil digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada komponen kriteria penilaian. Yang pertama ini kesesuaian jawaban. Yang kedua, kreativitas dan kemandirian. Yang ketiga, partisipasi aktif. Yang keempat, keterampilan proses. Lalu komponen umpan balik diberikan lisan atau tertulis bersifat konstruktif, menyoroti kelebihan dan area yang perlu ditingkatkan. Dan komponen terakhirnya yaitu tindak lanjut. Hasil didokumentasikan dalam portofolio, digunakan untuk remedial atau pengayaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisrina. Terima kasih Mbak Nazala. Selanjutnya ada tabel 2, rancangan asesmen sumatif dengan komponen dan deskripsi. Jenis asesmen sumatif. Tujuan, mengevaluasi pencapaian akhir siswa setelah periode pembelajaran tertentu, misal akhir tema, semester, atau tahun ajaran. Selanjutnya ada bentuk instrumen, ujian tertulis, pilihan ganda dan esai, proyek atau tugas akhir, makalah penelitian, presentasi, penilaian portofolio, ujian lisan, dan simulasi atau praktik. Dengan prosedur dilaksanakan di akhir periode pembelajaran, instrumen disusun sesuai kompetensi inti, pelaksanaan terstruktur dan diawasi, hasil dinilai menggunakan rubrik atau kunci jawaban, dan hasil diolah untuk nilai akhir dan laporan kemajuan siswa. Dengan kriteria penilaian, kesesuaian jawaban dengan indikator, kualitas analisis dan sintesis, ketetapan dan kelengkapan, keterampilan presentasi atau praktik, dan kreativitas dan orisinalitas untuk proyek atau portofolio. Selanjutnya ada umpan balik, diberikan dalam bentuk nilai, deskripsi capaian, dan saran perbaikan. Dapat didiskusikan dengan siswa.
Yang terakhir ada tindak lanjut. Hasil digunakan untuk menentukan kelulusan, remedial, pengayaan, serta evaluasi efektivitas program pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen formatif. Nanti guru akan menayangkan sebuah video dan diharapkan para siswa bisa melis ingredients, utensils, dan stepnya. Lalu, scroll lagi. Ya, di B ini diharapkan nanti siswa dapat mengisi jawaban benar atau salah sesuai dengan video yang sudah ditampilkan. Lanjut. Lalu ada asesmen sumatif, prosedur teks. Mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 8, fase D, dengan materi prosedur teks, tujuannya mengukur pemahaman siswa tentang struktur, fungsi sosial, kosakata, dan unsur kebahasaan teks prosedur. A. Akan ada pilihan ganda. Scroll lagi. Oh. Pilihan gandanya akan berisi 10 pertanyaan. Lalu yang B ada isian singkat dengan 5 pertanyaan. Lalu C, jawaban panjang dengan 2 pertanyaan. Yang D ada kinerja atau proyek dengan 3 pertanyaan. Selanjutnya, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Akan ada 2 student worksheet. Yang meeting pertama yaitu ada introduction. Nanti kita akan menjelaskan apa itu materi yang akan dibawakan. Lalu yang kedua kita akan menampilkan video dan based on the video siswa diharapkan bisa menyusun step-stepsnya. Yang ketiga ada what is the procedure text. Lalu selanjutnya di second meeting akan ada introduction kepada mahasiswa sekali lagi, lalu akan ada answer sheet. Jadi siswa akan diminta untuk menulis pemahaman mereka tentang the goal, the materials, and the steps. Selanjutnya ada rubrik penilaian, peer review. After finishing writing your paragraph, switch your work with your friends' work. Then check your friend's work based on the following rubric. Put the tick or V on the correct and appropriate score. Number 1, the rating category is tujuan, goals atau aim. For excellence is the objectives of the procedure text are very clearly stated, specific and easy to understand, showing what will be achieved. To good is objectives are clear and easy to understand, but perhaps a little less specific. Too fair is objectives are unclear or vague, requiring interpretation. 1 or needs improvements. Objectives are unclear or non-existent, with score 15%. Number 2, bahan atau alat, materials or ingredients. For excellent, all necessary materials or tools are listed completely, accurately, and systematically organized. The good, materials or tools are listed completely and accurately, but there may be some systematic shortcomings. To fair, most materials or tools are listed, but some are incomplete or inaccurate. 1 or needs improvements. Materials or tools are incomplete, inaccurate, or not listed. With score 15%. Number 3, langkah-langkah or steps. For excellent, steps are presented sequentially, logically, very clearly, easy to follow, and use appropriate action verbs. 3 goods,
Steps are presented sequentially and logically and fairly clear and easy to follow. To fair, steps are less sequential or logical. Some parts are unclear or difficult to follow. One or needs improvement. Steps are out of sequence, illogical, or difficult or very difficult to follow, with scores 30%. Number 4 is kebahasaan. Rating category, kebahasaan, sorry. For excellent, use action verb, connection, first, then, next, finally, and imperative sentences consistently and correctly. Very good, uses most of the linguistic features correctly, but there are some minor errors in grammar or spelling. To goods or fair, there are some significant errors in the use of linguistic features, grammar, or spelling that interfere with understanding. One, or needs improvement. The use of the linguistic features, grammar, and spelling has so many errors that it is difficult to understand, with scores 25%. Number 5, with rating category, format dan tampilan, or format and presentation. For or excellent, procedure text is presented in a neat, clean, easy to read, and visually appealing format. 3 or good, procedure text is neatly formatted and easy to read but may lack visual appeal. 2 or fair, is procedure text is untidy or difficult to read, distracting from the overall appearance. 1 or needs improvement is procedure text is very untidy and difficult to read, with score 10%. 6 is kreativitas dan originalitas, or creativity and originality. 4 or excellent, demonstrates high creativity and originality in topic selection or information delivery. 3 or good, demonstrates sufficient creativity in topic selection or information delivery. 2 or fair, lacks creativity or originality in topic selection. 1 or needs improvement, does not show creativity or originality, with scores 5%. And the total of the scores is 100%. Okay, next is Mbak Belina. Okay, thank you Mbak Nisrina. And we have rubrik penilaian yang akan diisi oleh murid berdasarkan rating kategori yang ada. Yang pertama ada goals or aim, yang kedua ada materials or ingredients, yang ketiga ada steps. Selanjutnya Mbak Nazala di next slide. Yang selanjutnya ada language feature, yang selanjutnya ada format dan presentation, dan yang terakhir ada creativity and originality dengan total skor 100%. Selanjutnya terdapat lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama terdapat procedure text PowerPoint yang menjelaskan generic structures, language features, kind of procedure text, and the example. Dan yang kedua ada procedure text video. Selanjutnya, terdapat lembar penilaian sikap, rubrik keterampilan berbicara, yang terdapat fluency, pronunciation, accuracy, and intonation. Dan selanjutnya terdapat jurnal refleksi guru dengan nama sekolah SMP Negeri 1 Tempuran dengan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 dengan materi procedure text dengan pertanyaan jenis kegiatan belajar yang telah berlangsung yang dilaksanakan oleh para peserta didik yang akan dijawab oleh guru. Pertanyaan kedua tentang peran yang dilakukan oleh guru tersebut dalam proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga tentang capaian siswa dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan tercapai setelah mengikuti pembelajaran. Pertanyaan keempat tentang hal-hal yang akan guru lakukan pada pertemuan pembelajaran berikutnya.
Pertanyaan terakhir tentang hasil utama, kesimpulan yang guru tersebut peroleh. Selanjutnya terdapat bahan bacaan guru dan peserta didik. Procedure text atau teks prosedur adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan, atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya jenis teks ini diawali dengan frasa how to. Misalnya, how to make a cup of tea, atau how to operate an oven. Procedure text banyak terdapat di buku resep masakan dan buku petunjuk, manual book. Tujuan dari procedure text adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Struktur procedure text terdiri dari 3 bagian. Apa saja ya bagian dari structure of procedure text? Terdapat goal, materials, dan step. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Nazala di awal, terdapat goal yang merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud dan tujuan. Yang kedua terdapat materials, merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan. Dan terakhir terdapat steps, berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya terdapat language feature. Yang pertama ada simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang paling umum dan esensial dalam prosedur teks. Prosedur teks bertujuan untuk memberikan instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan mudah diikuti agar pembaca dapat mencapai suatu tujuan atau membuat sesuatu. Selanjutnya terdapat conjunction yang berisikan first, second, then, after, that, and finally. Dalam teks prosedur, konjungsi atau kata hubung menghubungkan dan mengurutkan langkah-langkah agar pembaca dapat mengikuti instruksi dengan logis dan koheren. Selanjutnya ada command atau imperative sentence. Dalam prosedur teks, kalimat perintah atau yang dikenal dengan command or imperative sentences adalah bentuk kalimat yang paling langsung dan efektif untuk memberitahu pembaca apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya ada action verbs, terdiri dari open, take, put, and etc. Action verbs adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan fisik atau mental yang dapat dilakukan seseorang atau sesuatu. Hampir selalu merujuk pada tindakan fisik yang spesifik. Selanjutnya, terdapat glosarium, action verbs, kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik, contohnya buka, ambil, atau taruh. Command or imperative sentences, kalimat perintah yang digunakan untuk memberi instruksi. Conjunction, kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan atau mengurutkan langkah-langkah. Goal, yang kita kenal sebagai tujuan dari prosedur teks. Materials, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam prosedur teks. Procedure text sendiri, teks yang memberikan instruksi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Simple present tense, tenses yang digunakan dalam prosedur teks untuk memberikan instruksi. Dan terakhir ada steps, langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang CPATP juga modul ajar yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat malam.